Berdasarkan pemetaan seperti itu, ya orang akan banyak bilang begitu Prabowo Subianto menjadi presiden, pasti tidak akan memilih Sri Mulyani Indrawati. Nah, itu Mas, dari penjelasan ini aku akan menjawab kenapa pada akhirnya Prabowo Subianto pun memilih Sri Mulyani. Bahkan Sri Mulyani menjadi Menteri Keuangan lagi, itu juga salah satu yang surprise bagi banyak kalangan. Kenapa? Karena satu, ya, dari sejak lama, dari mulai Pak Prabowo itu tampil di panggung politik dengan Gerindra di tahun 2008, Pak Prabowo selalu menyerang mazhabnya Bu Sri Mulyani. Assalamualaikum. Kalau Raffi Ahmad bikin event tiba-tiba tenis, maka Pak Prabowo kemarin bikin juga tuh acara yang namanya tiba-tiba reshuffle. Nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada info, nggak ada gosip, nggak ada isu di WhatsApp. Seperti biasa kalau ada reshuffle tuh kita udah dapat tuh 2 hari sebelumnya. Kali ini bener-bener nggak ada. Pagi baru kita lihat ada info reshuffle atau siang menjelang sore. Nah, kita akan bahas soal itu. Ada dua kejutan yang menurut kita lumayan ramai. Yang pertama digantinya Menteri Karding, yang kedua digantinya The Untouchable Sri Mulyani. Ini The Untouchable bukan menurut saya, menurut beberapa orang dan juga beberapa anggota DPR yang kita wawancara kemarin. Untuk membahas hal itu saya sudah bersama dengan narasumber, teman lama saya juga, sudah cukup lama. Beliau menjadi pengamat ekonomi, pakar ekonomi, dan dulu bareng-bareng dengan Pak Purbaya juga sebenarnya, Menteri Keuangan sekarang, jadi narasumber kita. Dengan Mas Yanuar Rizky. Apa kabar Bang? Baik Mas, Gaib. Sehat ya? Alhamdulillah. Mas. Wajah dari dulu tahun-tahun... Ya, tahun-tahun 2000-an lah ya? 2008. 2008. Terakhir ketemu Mas Galip, ya dari 2004. 2004 ya? Lu tuh bareng-bareng Pak Purbaya juga kan? Ya, jadi pengamat ekonomi. Pernah sepanggung nggak sama beliau? Pernah beberapa kali. Jadi dulu kan Pak Purbaya di Dana Reksa. Ya, gitu loh. Ekonom Dana Reksa ya? Ekonom Dana Reksa. Kemudian saya ya keluar dari BEJ. Jadi waktu saya masih di BEJ, Dana Reksa itu Ferry Latuhihin. Oh ya, yang sekarang jadi ini ya. Ferry Latuhihin. Jadi saya ya waktu saya selama di bursa ya beberapa kali lah interaksi sama Ferry Latuhihin. Kemudian Ferry keluar ke salah satu bank yang ganti Purbaya. Ganti Purbaya. Kemudian saya juga keluar dari BEJ ke BEJ. Kemudian saya jadi ya analis, pengamat. Beberapa kali sering lah ketemu sama Ada beberapa wartawan di Menkyu sempat nanya yang mungkin baru-baru ya, Pak Purbaya sebenarnya bisa nggak sih menangani itu kapasitas gitu. Pak Purbaya, kamu nggak kenal siapa saya. Kalau kita udah kenal, beliau memang dulu pakar di bidang ekonomi, keuangan, perbankan dan lain-lain ya. Jadi dari si kapasitas. Tapi kita nggak ngomongin dia dulu, kita ngomongin yang digantikan oleh Pak Purbaya, yaitu Sri Mulyani. Mas, akhirnya Sri Mulyani diganti. Ada beberapa yang bilang keberanian Pak Prabowo luar biasa. Emang sampai sebegitunya seorang Sri Mulyani sehingga mau diganti aja butuh drama yang cukup panjang. Ya, jadi kalau pertanyaannya itu ya, kita lihatnya gini Mas. Bahkan Sri Mulyani menjadi Menteri Keuangan lagi, itu juga salah satu yang surprise bagi banyak kalangan. Kenapa? Karena satu, ya, dari sejak lama, dari mulai Pak Prabowo itu tampil di panggung politik dengan Gerindra di tahun 2008, Pak Prabowo selalu menyerang mazhabnya Bu Sri Mulyani, yaitu mazhab neoliberal. Kemudian Pak Prabowo juga adalah orang yang, dan termasuk orang-orang di sekitarnya, tim pakarnya dan sebagainya, orang yang selalu memberikan antitesis terhadap LOI IMF. Jadi kalau kita lihat kapan Bu Sri Mulyani ini muncul ke permukaan, ya sebetulnya seiring reformasi 98. Reformasi 98 itu melahirkan LOI IMF. Jadi kalau orang banyak mengatakan bahwa Bu Sri Mulyani itu adalah IMF, ya karena LOI IMF dalam proses konsultasinya dengan pemerintah Indonesia, salah satu yang ekonom yang pada waktu itu banyak digunakan oleh IMF, ya Bu Sri Mulyani. Jadi dalam peta sejarah reformasi, ada yang tumbang, ada yang bangkit.
Ya. Dan yang tumbang salah satunya sebetulnya adalah kakak iparnya Presiden Prabowo, Pak Sudrajat Djiwandono. Jadi Pak Sudrajat Djiwandono pada waktu Gubernur BI, dia tumbang duluan. Kemudian secara politik Pak Prabowo Subianto. Jadi sebetulnya kalau dilihat dari historis, buat keluarga Pak Sumitro, ya, dua hal yang menjadi duka lah dalam tanda petik di 98, secara ekonomi menimpa menantunya, Ya. secara politik menimpa anaknya. Gitu ya. Ya. Jadi berdasarkan pemetaan seperti itu, ya orang akan banyak bilang begitu Prabowo Subianto menjadi presiden, pasti tidak akan memilih Sri Mulyani Indrawati. Karena persoalan perbedaan mazhab, karena persoalan personal. Waduh, menarik nih. Gitu ya. Kenapa akhirnya dipilih juga? Kenapa akhirnya dipilih? Gini Mas, ini bacaan saya secara analisa ya. Bacaan saya secara analisa, ekonomi kita itu Mas, sudah bertumpuk ke dalam likuiditas. Jadi gini, uang beredar. Ya. Saya ingin ngambil gambaran gini deh. Sekarang di dompet kita, itu disebutnya M0, uang fisik. Ya. Ada uang kita di rekening kita di bank, yang disebut dengan M1 secara ekonomi. Ada juga uang M2. M2 ini apa? M1 plus uang beredar lainnya, terutama di pasar keuangan. Oke. Ya. Nah, postur ekonomi kita sebetulnya LOI IMF itu menghendaki kita menjadi rezim devisa bebas. Dalam tanda petik ini yang dikatakan dengan neoliberal. Gitu ya. Nah, dalam rezim devisa bebas ini, maka yang namanya uang keluar masuk itu biasa. Stabilitas sistem keuangan akan dijaga dalam menjaga yang namanya arus uang, likuiditas. Gitu ya Mas. Nah, singkat cerita, tahun 2008, jadi Bu Sri Mulyani itu pertama kali masuk ke kabinet, 2004 bukan Menteri Keuangan, Kepala Bappenas. Zaman Pak SBY ya? Pak SBY. Tapi kemudian pada waktu itu terjadi banyak gejolak, dia kemudian masuk ke Departemen Keuangan. Ya. Dan apa yang dilakukan pertama kali sebetulnya persis dengan apa yang diyakini oleh kaum liberal. Ya, kalau kaum liberal itu apa yang menjadi andalan itu kompetitif, persaingan terbuka, persaingan bebas. Campur tangan negara itu hanya sebatas wasit, regulasi, dan negara menjaminkan alokasi itu bisa terjadi karena ada tata kelola yang baik. Makanya andalannya apa? Transparansi. Gitu ya Mas. Nah, Bu Sri Mulyani Indrawati begitu jadi Menteri Keuangan, yang pertama kali dia buat adalah bagaimana yang namanya negara Republik Indonesia ini punya laporan keuangan pemerintah pusat. Jadi punya neraca, punya laporan rugi laba APBN. Nah, itu yang harus kita katakan legacy beliau dan juga baik buat bangsa ini. Dia berhasil membuat laporan keuangan pemerintah pusat. Jadi kita ada neraca, ada laporan. Jadi kita bisa tahu postur keuangan kita. Nah, setelah ada laporan keuangan pemerintah pusat itu, beliau kemudian mulai tahun 2006 mulai juga bicara dengan DPR untuk merubah postur cara pembiayaan APBN dalam defisit. Selama ini defisit itu selalu dibiayai oleh hutang G2G, bilateral, hutang ke lembaga multilateral, dirubah menjadi hutang ke pasar keuangan komersil, surat utang. Surat utang. Nah, itu kemudian di 2008, itu kemudian dilakukan. Jadi yang namanya pasar surat hutang kita Mas, berubah posturnya. Yang tadinya misalnya ada dari IGGI, baru ya, ada kita pinjam ke IMF, IMF bukan di pemerintah, IMF di Bank Indonesia, tapi pinjam ke Bank Dunia, Asian Development Bank segala macam. Defisit kemudian dilarikan kepada penerbitan surat utang. Gampang ya Mas, gampangnya gini, berarti kita mengenal fungsi IPO. Jadi gini loh, kalau di perusahaan, kalau saya butuh modal, saya akan nawarin Mas Galih, Mas beliin dong, itu namanya private placement. Kalau di negara, hutang kan, tolong dong bantu saya, itu namanya private placement. Saya kasih surat utang gitu kasih surat utang. Nah, kita kemudian menempuh sejak itu era IPO, era publik. Menggopublikkan yang namanya surat negara utang. di-IPO-kan. Menjual surat utang di pasar uang komersil. Nah, singkat cerita Mas, dalam pasar uang komersil itu, kita menjadi sangat bertumpu kepada yang namanya likuiditas, yang datangnya dari uang beredar di pasar sekunder surat utang kita. Dari mana likuiditas itu datang, gitu Mas? Ya, berdasarkan data yang
dihitung secara global di banyak jurnal-jurnal di dunia juga mengatakan bahwa sebetulnya pasar surat utang di negara berkembang itu akan mendapatkan pembelinya, akan mendapatkan likuiditasnya karena ekses likuiditas di negara maju. Gitu loh Mas. Ada beberapa jurnal yang mengatakan sebetulnya negara berkembang ini dengan memanfaatkan pasar keuangan komersil ini, dia sebetulnya seolah-olah tidak ada masalah di jangka pendek, tapi di jangka panjang dia punya masalah. Karena ini bagian dari rentier capitalism. Jadi kapitalisme yang ada rentenya. Gitu loh. Jadi artinya negara maju itu membiayai inflasinya, membiayai segala macamnya, itu dari negara berkembang sebetulnya. Teknisnya gimana? Teknisnya misalnya Amerika Serikat. Surat utangnya besar. Diambil oleh Bank Sentral Amerika Serikat. Tapi suku bunganya kecil, yieldnya kecil. Maka ada transaksi operasi moneter antara bank sentral dengan perbankan. Surat utang pemerintah Amerika Serikat diambil oleh The Fed memberikan uang, tapi nanti suatu saat harus di repo namanya, dibeli balik. Ekses likuiditas ini kemudian masuk ke yang bunganya lebih tinggi. Adalah bunga surat utang pemerintah di negara berkembang. Jadi kita lihat dulu nih, berapa elastisitas dari ekses likuiditas ini terhadap uang beredar di kita, di M2 kita. Angka yang saya hitung dalam jangka long term, ya dari sejak kita mengenalkan pasar uang kita di pasar keuangan komersil sampai dengan hari ini ada di angka 0,89, hampir 1 Mas. Jadi dengan kata lain bahwa ekses likuiditas yang terjadi di negara maju, 4 negara bank sentral negara maju, Amerika Serikat, The Fed, Eropa, Euro Central Bank, Bank of Japan, dan juga Bank Sentral Cina. Itu sebetulnya yang mengaliri likuiditas kita. Nah, sehingga ketika negara maju lagi buka kerannya, uang itu masuk, apapun juga defisit kita bisa dibiayai, Mas. Gitu loh, apapun defisit kita bisa dibiayain. Ekses likuiditas ini juga menyebabkan yang namanya pasar keuangan kita juga dinamis, ada cuannya. Artinya apa? Kelompok masyarakat yang ada di pasar keuangan akan menerimakan nikmatnya. Aku ambil contoh, ya walaupun kita belum bicara ke Purbaya. Pak Menkyu yang baru, Pak Purbaya mengatakan, dulu tahun 2000, begitu krisis segini dia bilang, indeksnya naik segini. Begitu 2006 indeks segini. Yang kemudian jadi heboh juga saya lihat, dia bilang, ya bukan tidak mungkin, nanti jadi 36.000. Itu karena persoalannya, artinya kan memang, kalau pasar keuangan itu ada saatnya, begitu misalnya saya sekarang dapat keuntungan terus, dia akan sampai ke titik jenuh, Mas. Itu yang disebut dengan udah nggak ada lawannya. Kalau udah nggak ada lawannya, harus dorong lagi ke bawah. Makanya, by nature, pasar keuangan itu krisis adalah sunatullah. Gitu loh Mas, bahwa krisis itu sunatullah untuk ke bawah. Gitu ya. Nah, ketika prosesnya ini dalam posisi dia ambil terus, kita nggak ada masalah. Orang-orang kita juga kebagian cipratannya. Gitu loh, cipratan dari permainan ini. Stabilitas kita terjamin. Gitu loh Mas. Nah, artinya kelompok kelas menengah tengah sampai atasnya itu happy. Karena yang di atasnya happy, dia mulailah belanja gorengan, mulailah belanja somai, belanja segala macam. Yang lebih gede lagi, waduh, kalau kita misalnya bisa buat yang namanya cuci uang, bagus juga nih. Masukin chip in di pinjol. Gitu loh Mas, chip in duitnya ke pinjol untuk cuci uang. Pinjolnya kasih ke kelompok yang bawah. Everything happy. Semua menikmati cuan itu. Karena memang likuiditasnya lagi ada. Gitu loh Mas. Nah, problem sebetulnya timbul di 2020 ketika COVID. Gitu loh. Ketika COVID ini game changer. Sama dengan yang terjadi di dunia ketika 1920 terjadi flu Spanyol. Gitu loh, game changer. Nah, begitu game changer ini, likuiditas ini menyempit, berkurang. Geopolitik pun berubah. Ya Mas ya. Nah, dalam posisi kayak gitu, pemerintah juga tetap mengandalkan dengan yang namanya kebiasaannya. Ya kalau defisit surat utang, tapi posisi kita masih oke. Tambah lagi surat utang. Mulailah muncul, tapi gimana kita menawarin surat utangnya? Di tengah semua negara juga sibuk dengan dirinya. Ekses likuiditasnya tidak terjadi. Karena negara maju juga lagi mencoba naikin bunga lah dan sebagai normalisasi. Nah, itulah burden sharing. Jadi artinya mulailah dikenal
pemerintah kita mengeluarkan surat utang yang beli bank sentral. Bank sentral. Kalau di negara maju, Mas Galip, itu burden sharing. Jadi artinya pemerintah mengeluarkan surat utang, dibeli oleh perbankannya, kemudian dibeli oleh bank sentralnya. Itu burden sharing. Tapi karena dia, siapa yang biayain ini, cetak uang ini, negara berkembang yang aku bilang tadi, ekses likuiditasnya dilempar. Kalau kita sekarang burden sharing antara pemerintah dan Bank Indonesia, siapa yang biayain? Kita mau lempar keluar. Kita mau nunggu ini. Nah, problem itu mulai terasa, Mas. Di sisi lain, yang namanya ekonominya terhenti, mulailah kena yang di kelompok bawah. Jadi penyakit laten yang selama ini seolah-olah tertutup itu muncul. Kalau kita ingat Mas Galip gitu ya, kita bisa lihat lagi ke belakang, 2023 mulai apa coba ramenya? Rame masyarakat kita di bawah dikejar-kejar sama debt collector pinjol. Iya, benar itu. Diteror yang dekat-dekat ini. Karena itu tadi, uang likuiditas cuci uangnya juga udah nggak ada di pinjol. Yang ada adalah uang balik. Kemudian muncul fenomena kan, yang mulai muncul yang sebetulnya sudah ada, cuci uang di judol. Judol juga ada ramai kan. Nah, jadi di situ sebetulnya penyakit itu udah ketahuan. Bahwa selama ini ekonomi kita itu seolah tidak ada apa-apa. Karena hidupnya dari underground ekonomi. Underground ekonomi itu hidupnya dari mana? Dari proses cuci uang itu tadi. Ya kan? Ya. Kemudian tengah dikit merasakan dari sisi pasar modal, reksadana, saham, obligasi. Atasan dikit, ya dia bagian dari transmisi jadi ikut-ikutan jadi bandar kan. Negaranya mendapatkan berkah surat utangnya laku. Ya. Nah, 2023 juga ada satu peristiwa di mana Menteri Keuangan mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 35 kalau saya nggak salah tahun 2023 memberikan diskresi ke pemerintah daerah. Bahwa pemerintah daerah diberikan diskresi untuk mengatur pajak daerah dan retribusi. Itu udah tanda-tanda, Mas. Tanda-tanda sebetulnya pemerintah pusat punya masalah dalam cash flow. Gitu loh, punya masalah. Akhirnya daerah pada naikin PDB. Ya, dampaknya baru kita tahu sekarang. Tapi akar masalahnya tuh di 2023. Nah. Dalam RAPBN terakhir ketika Sri Mulyani Indrawati Menteri Keuangan di era SBY, era Jokowi, dia sudah mengatakan bahwa di tahun 2025, 2026, 2027 ada lonjakan hutang jatuh tempo kita. Itu Mas, 800. Bunga kita juga 550. Nah, itu Mas, dari penjelasan ini aku akan menjawab kenapa pada akhirnya Prabowo Subianto pun memilih Sri Mulyani. Jadi dia melihat bahwa untuk mencegah, ini pemahaman saya belum pernah ketemu juga dengan yang namanya Pak Prabowo. Tapi pemahaman saya kalau saya lihat dari dia ngomong dari dulu segala macam, tipe orang yang memang banyak baca. Kedua juga dia memang latar belakangnya militer, intelijen dan sebagainya. Jadi kalau menurut saya dia adalah pembaca geopolitik yang baik. Ya. Jadi menurut saya Pak Prabowo menyadari kalau misalnya hutang jatuh tempo ini tidak bisa diselesaikan lewat mekanisme yang memang juga kan utang ini terjadi oleh mazhab neoliberal. Untuk kita mengatasinya harus pakai neoliberal lagi. Misalnya almarhum Bang Ridza Ramli. Bang Ridza Ramli selalu ngomong kita harus melakukan renegosiasi hutang. Seperti yang pernah dilakukan Argentina dan sebagainya. Problem terberatnya Mas Galip, dengan sekarang surat hutang itu komersil, kita harus mengadakan bondholder meeting. Yang orangnya juga mungkin salah satu yang pegang suku, Mas Galip juga gitu, yang pegang ori segala macam. Saya harus mengadakan shareholder bondholder meeting. Jadi tidak semudah itu. Ya kan? Nah, yang bisa dilakukan dalam proses itu yang namanya revolving. Nambah utang baru. Nah, nambah hutang baru, nutup hutang lama. Jadi artinya saya bisa deal di market, ini ada hutang lama, saya tukar ya bayarnya pakai hutang baru, revolving. Nah untuk seperti ini harus punya kemampuan berkomunikasi dengan bandarnya di ujung. Bandar di ujung ini kan terkait dengan yang disebut oleh Hendro Priyono non-state actor. Ya. Non-state actor ekonomi. Non-state actor ekonomi yang juga menguasai lembaga-lembaga multilateral. IMF dan Bank Dunia.
Jadi dengan IMF ya, di sebelum penentuan kabinet itu dia melakukanlah ulang tahun 80 tahun Bretton Woods Agreement. Ya. Akhirnya IMF, lahirnya Bank Dunia, mereview Bretton Woods Agreement karena di G7 tahun 2009 Cina itu sudah minta reformasi IMF. Ya. Itu juga kenapa lahirnya BRICS, karena Cina nggak ditanggapi. Nggak direken ya, nggak direken. Tapi menjelang ulang tahun ke-80, tahu-tahu IMF mengatakan kita review Bretton Woods ini untuk melihat fenomena baru terkait dengan pusat pertumbuhan baru. Oke. Dan ketua tim review dalam retreat itu Sri Mulyani Indrawati. Ngeri dong. Nah, jadi saya begitu. Berarti orang yang jadi ketua tim review itu bukan orang sembarangan ya? Ya, artinya IMF mengendorse kan. Iya. Gitu loh. Ya. Nah, dari situ saya kemudian mulai itu 2 bulan sebelum penetapan kabinet, saya beberapa ngomong sama teman-teman, menterinya Sri Mulyani lagi. Gitu loh. Karena agak ngeri kalau bukan dia ya? Ya, karena menurut saya Prabowo Subianto pun dia mencoba soft landing kan. Ya. Jangankan sama IMF, sama Jokowi aja hidup Jokowi. Gitu loh. Jadi dia intinya adalah ya kan, intinya mencoba soft landing bukan hard power. Jadi meskipun Pak Prabowo dengan Bu Sri Mulyani punya perbedaan pandangan tentang mazhab ekonomi, tapi untuk kepentingan yang lebih besar akhirnya dia mengangkat lagi Sri Mulyani. Mengangkat Sri Mulyani. Supaya, karena yang bisa berkomunikasi dengan IMF dan non-state actor ini adalah cuma beliau. Kesannya kan begitu. Iya, dikesankan begitu ya. Dan IMF memberikan sinyal itu Ya. dengan mengangkat Sri Mulyani Memang sebagai... lembaga-lembaga multilateral itu memang suka ngasih kode-kode juga ya? Oh iyalah, di market kan begitu Mas. Di market kan ibaratnya saya mau ngegoreng apa, saya ngomong apa. Makanya saya nggak kaget juga kalau Purbaya ngegos kayak gitu. Karena kalau di market kan gitu. Ya, yang penting hajar dulu ya. Ini ya, ada buku yang menjelaskan siapa Alan Greenspan. Kan Alan Greenspan itu gubernur The Fed terlama ya. Alan Greenspan itu berdasarkan buku itu, bahwa dia menerapkan yang namanya apa? Ucapannya yang menggerakkan orang mengikuti dia. Jadi kalau dia pengen suku bunga naik, dia ngomong apa? Orang ikut dia gitu. Jadi sangin merefernya omongan dia. Makanya kan ada yang ngomong, my word is my bond. Itu kan emang aliran-aliran seperti ini. Omongan saya itu jaminannya. Jadi kalau pertanyaan Mas Galip tadi, sinyal-sinyal itu ya memang biasa di market. Dan menurut saya itu yang mengakibatkan dia dipilih lagi. Oke.